Perencanaan sumber daya manusia atau disebut juga dengan Human Resource Planning adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau disebut demand dan ketersediaan atau disebut supply pada masa yang akan datang. Pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli yang pertama adalah ahli Robert L. Mathis dan Johann H. Jackson tahun 2001. Yang kedua, ahli Andrew E. Sekula tahun 1981. Yang ketiga, ahli Mondi dan AB tahun 1995. Tahapan-tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, perkiraan permintaan dan pasukan sumber daya manusia. Memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Yang keenam, pemantauan pengendalian dan umpan balik. Selanjutnya adalah tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas. Kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Tiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. 6. Untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. 7. Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan. 8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia. Menilai kapasitas aset manusia saat ini. 2. Perkirakan kebutuhan aset manusia di masa depan. 3. Mengidentifikasi kesenjangan sumber daya manusia. 4. Strategi sumber daya manusia. 5. Integrasikan rencana dengan keseluruhan rencana perusahaan. 6. Taktik dan implikasi penelusuran sumber daya manusia. 7. Penilaian dan monitoring. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. A. Perkembangan ekonomi, kondisi politik, sosial, hukum. C. Perubahan-perubahan teknologi sekarang ini. D. Yaitu para pesaing. 2. Keputusan-keputusan organisasional. A. Rencana strategis perusahaan. B. Dalam jangka pendek. Para perencana menerjemahkan rencana-rencana strategik menjadi operasional dalam bentuk anggaran. C. Reorganisasi atau perencanaan kembali pekerjaan-pekerjaan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan seperti pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian. Yang selanjutnya yaitu manfaat perencanaan sumber daya manusia. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan pada saat awal pembuatan penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam mengatur strategi bisnis yang akan diciptakan. Yang selanjutnya adalah apa pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Berikut ini ada 6 poin pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Dari materi yang telah disampaikan, kami dapat mengambil kesimpulan yaitu tenaga kerja sebuah perusahaan adalah sumber dayanya yang paling berharga yang dalam banyak kasus tak tergantikan, bahkan dengan begitu banyak kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM telah menjadi bagian integral dari setiap perusahaan, sehingga dapat mengelola orang terbaik untuk pekerjaannya, untuk pertumbuhan, dan untuk perkembangan yang lebih baik.